Jadi ini adalah paket tracer 7326. Ping and tracing to the testbed. Kita punya topologi sederhana terdiri dari 3 router utama, router 1, router 2, dan router 3. Kemudian masing-masing router yang di ujung, router 1 dan router 3 punya 2 LAN, diwakili oleh masing-masing switch 1 sampai switch 4. Router 1 juga baik 1, 2 maupun 3 mendukung IP versi 4 dan IP versi 6. Jadi di sini IP versi 4-nya diwakili PC1 dan PC3. Lalu IP versi 6-nya diwakili PC2 dan PC4. Jadi ada kedua-duanya ya. Tabel pengalamatan sudah disediakan di sini untuk router 1, 2, dan 3, tapi untuk PC-nya memang masih kosong karena inilah salah satu bagian yang harus kita isi. Skenarionya, ada permasalahan konektivitas pada aktivitas ini. Selain tambahan dari mengumpulkan dan mendokumentasikan informasi tentang jaringannya, kalian harus menemukan permasalahan dan mengimplementasikan solusi perbaikannya untuk mengembalikan konektivitas. Catatan, untuk semua router Cisco atau perangkat Cisco, user exact password-nya adalah Cisco dan privilege-nya adalah class. Baik, kita mulai saja. Part 1, Test and Restore IP Connectivity. Kita akan menggunakan perintah ipconfig, ini mengasumsikan Windows ya, dan ping untuk verifikasi konektivitas. Kita mulai dari PC1, saya membuka PC1, dan kita buka di desktop tab, lalu command prompt. Dan kita tampilkan ipconfig-nya. ipconfig spasi /all. Ini akan menampilkan konfigurasi IP yang digunakan di perangkat tersebut. Di sini kalian bisa melihat bahwa dia menggunakan IP versi 4, 10, 10, 198 ya. Yang Bluetooth bisa kita abaikan, tidak kita gunakan. Ya, 10, 10, 198. Kemudian subnet mask-nya adalah 255, 255, 255, 224. Gateway-nya adalah 197. Jadi kita bisa mengisi di sini di network interface card-nya. IP-nya adalah 10, 10, 198. Kemudian subnet mask-nya adalah 255, 255, 255, 224. Oke, lalu gateway-nya adalah 10, 10, 197. Ini bagian mendokumentasikannya. Sambil kita buka, sambil kita dokumentasikan, kita lihat lagi. Di sini kita lihat lagi PC3. Desktop tab, command prompt. Jadi ini saya minimize saja dulu. PC3 yang ini. Desktop, command prompt, dan sekali lagi saya tampilkan konfigurasinya. Tapi config spasi /all mengembalikan alamat 10, 10, 118, dan 255, 255, 255, 240. PC3, 10, 10, 118, 255, 255, 240, dengan gateway 10, 10, 117. Oke, sambil mendokumentasikan. Kita akan tes konektivitasnya antara PC1 dan PC3. Sudah diperingatkan di sini the ping should fail. Jadi boleh saya lakukan dari PC1 ke PC3 atau dari PC3 ke PC1. Saya ping ke 10, 10, 10, 198. Destination host unreachable ya. Dijawab dari gateway-nya. Gateway bilang saya tidak bisa mencapai. Kurang lebih seperti itu. Tidak apa-apa. Kita lanjut dulu ke langkah 2. Locate the source of connectivity failure. Kita menemukan sumber dari kegagalannya. Dari PC1, secara spesifik dia minta di PC1 sekarang. Kita trace route ke PC3. Tracer ke 10, 10, 1. Tadi PC3 adalah 18.
Terlihat ya berhasil mencapai ke 10.10.197. Lalu dari 10.1197 itu adalah gateway-nya ya. Tidak maju-maju lagi. Nah, ini akan diteruskan sampai 30 kali. 10.10.197 itu adalah gateway-nya. Jadi last address that was reached adalah 10.10.197. Oke, kita bisa Ctrl C di sini untuk menghentikannya. Oke, kembali lagi masih di PC 3. Dari PC 3 kita trace ke PC 1, kebalikannya. Kalau tadi dari sisi sini mau ke kanan, sekarang dari kanan mau ke kiri. Jadi saya kembalikan di sini perintahnya, tadi kita ping, sekarang kita trace ke 10.10.198. Terlihat dijawab juga di 10.10.117, itu gateway terdekatnya, tapi tidak maju-maju lagi. Jadi ini IP terakhir yang bisa masuk adalah gateway-nya masing-masing, 10.10.117. Oke. Nah, ini saya hentikan dulu. Berarti kita dapat menyimpulkan, setidaknya saat ini, dari klien hanya sampai ke router terdekatnya. Ini juga, hanya sampai ke router terdekatnya, tidak berhasil melanjutkan lagi. Nah, kita lihat sekarang berarti, dari routernya, masuk ke router, command line interface. Command line interface. Saya buka di sini, lalu saya masuk enable show IP interface brief. Show IP interface brief akan menampilkan informasi interface yang aktif dan yang tidak aktif. Di sini terlihat gigabit Ethernet 001 sudah ada IP-nya 10.10.197. Ini untuk IP versi 4-nya ya. Serial 001 adalah 10.10.16 up. Kita lihat pertanyaannya apa. There are two IP address on the router. One should have been recorded in step 2A. What is the other? Oh, dia minta IP yang selanjutnya. IP selanjutnya adalah IP serial 001 berarti. Karena yang 10.10.197 sudah tertangkap dari proses tadi kita tracer dari PC1. Jadi ini jawabannya adalah 10.10.16. Oke. Enter show IP route to list the show IP route, ini melihat routing table ya, untuk melihat jaringan di mana router itu terhubung. Perhatikan, note that there are two networks connected to serial 001 interface. Oke, kita akan tampilkan di sini show IP route. Ya. Di serial 001 ada 2 baris di sini. Pertanyaannya adalah what are they? Kalau untuk membaca routing table di perangkat Cisco, kode C adalah jaringannya, alamat networknya. Sedangkan kode L, lokal, adalah alamat IP interface-nya. Jadi untuk menjawab yang di sini, what are these two network connected to serial 001 interface? What are they? C is connected network. Sorry, salah ketik. Connected network. And sorry. L is the local IP address. Ya. Nggak bisa dibesarkan namanya. Oke. Apa? Berikutnya, repeat step 2E to 2G dengan router 3. Jadi kita lakukan hal yang sama di router 3. Yang kita lakukan dari tadi adalah langkah troubleshooting sebenarnya. Satu persatu. Ini di router 3, enable show IP interface brief. Ini menampilkan ada
interface di gigabit Ethernet 01 ya, 10.10.1.17, ini tercatat dari saat kita tadi tracer, dan di serial 001 yang ke arah router 2 adalah 10.10.1.10. 10.1.10. Terus show IP route juga mengembalikan hal yang sama. 10.10.1.8 dan 10.10.1.10. Interface IP in network 10.10.1.8. Ya, network 10.10.1.8. Oke. Berikutnya. Run more tests if help visualize the problem. Simulation mode is available. Jadi di sini kita diminta untuk mencari permasalahannya dengan masuk ke mode simulasi jika perlu. Di sini kita lihat dulu ya di serial. Saya pas membuka router 3, jadi saya melihat di router 3 dia terhubung ke 10.10.1.8. Network 10.10.1.8, IP-nya adalah 10.10.10/32, ini berarti IP yang satunya lagi adalah .9. Itu harusnya IP router 2. Di sini. Ya, ini ya. IP router 2. Saya akan coba ping dulu ke router 2, apakah berhasil. Ping 10.10.1.9. Berhasil. Lalu dari sudut pandangnya, ini artinya router 3 bisa ke router 2. Dari sudut pandangnya router 1, ini saya ping ke router 2 juga. Router 2, ujung kaki yang satunya lagi yang ke arah router 1 adalah yang ini. 10.10.1.5. Ping 10.10.1.5. Nah, yang ini tidak mengembalikan jawaban. Success rate is 0%. Nah, berarti dari 3 bisa ke 2, tapi dari router 1 tidak bisa ke router 2. Oke, kita lihat sekarang. Router 2, saya buka. Enable. Show IP interface brief. Di sini terlihat IP-nya adalah serial 000, 10.10.1.2, dan serial 001 10.10.1.9. Perhatikan kesalahannya. Jadi kesalahannya di sini adalah pada router 2, serial 000 yang harusnya memiliki IP sejaringan dengan serial 001 router 1, ini serial 001 router 1 di 10.10.1.6, ini teman sejaringannya berarti adalah 1.5. Ya. Sorry, ini saya tekan kontrol jadinya tak ada seru. Dan harusnya di sini 10.10.1.5 ada di serial 000 dari router 2, ternyata salah terkonfigurasi, dia menggunakan 10.10.1.2. Jadi itu kesalahan pertama, kondisi permasalahan pertama yang bisa kita temukan. Okay, compare answer step 2 and documentation we have available to then. What is the error? Cannot connect. Router 1 cannot connect to the router 2 interface. Because the IP configured on R2 is incorrect. Solusinya, what solution? Ya tentu saja kita ganti IP-nya.
fix the IP address of inter 2 interface. Tadi yang salah adalah yang ini, serial 000. Serial 000. Jadi saya langsung lakukan langkahnya. Di sini configure terminal. Lalu saya lanjutkan dengan interface serial 000. Saya timpa saja langsung. IP address 10 10 1. Harusnya yang ini ya. 10 10 1.5. Subnet masknya adalah 255 255 255 252. Oke, begitu saya perbaiki. Nah, di sini terlihat ada informasi dual exchange. Ini adalah informasi dari protokol routing EIGRP. Protokol routing EIGRP-nya sendiri di luar dari skop pembelajaran kita, tapi di sini maksudnya adalah EIGRP berhasil membuat sebuah jabat tangan, adjacency sebutannya, dengan router tetangga, artinya dengan router satu. Oke. Artinya di belakang layar sebenarnya routing protokolnya jadi berjalan sekarang. Saya akan kembali ke router 1 dan saya akan tampilkan show IP route. Nah, perhatikan saya sudah punya tambahan sekarang. Show IP route-nya dibandingkan yang tadi. Yang tadi show IP route hanya mengembalikan 4 baris. Sekarang show IP route mengembalikan 6 baris. Nah, yang ini tidak berubah, 3 bit 01 tidak berubah ya. Yang di serial 001 yang ini tidak berubah, tambahannya adalah ini, kodenya D. D ini adalah dari protokol EIGRP, routing protokol EIGRP. Dan dia mengetahui bahwa, hey, saya ternyata mengetahui ada jaringan 1.8/30. Dan saya ternyata mengetahui ada jaringan 10.10.116/28. Jaringan 1.8/30 adalah yang ini, antara router 2 dan router 3. Dan jaringan 10.10.116/28 adalah yang ini, jaringan antara router 3 ke switch 3 dan DC 3 di sini. Jadi kalau sekarang sudah muncul di router 1, harusnya juga sudah muncul di router 3. Show IP route. Dan di sini terlihat juga ada, nah ini ya, 10.10.196 via serial 001. 96 itu adalah jaringan di ini. Dan 10.10.14 adalah hubungan antara router 1 dan router 4. Gitu ya. Oke, sekarang testingnya adalah, kembali lagi saya ke PC1, saya ping ke tadi ya ini ya, 1.18. Dengan tracer saya ping dulu. Ya, sudah berhasil. Dan kalau mau lihat tracernya, nah sekarang terlihat lebih jelas bahwa urutannya adalah dari PC1 ke gateway 197, lalu ke router 2 1.5, lalu ke router 3 1.10, baru ke perangkat akhirnya 1.18. Total ada 3 router yang dilewati. Saat kembalinya juga melalui jalur yang sama, itulah yang menyebabkan time to live-nya 125. Dapatnya dari 128 kurang 3. Nah, itu permasalahan IP versi 4-nya sudah terselesaikan saat ini. Nah, kita lanjutkan sekarang di bagian kedua. Kalau tadi adalah, ini belum di job terakhir. From PC3, test connectivity to PC1, the problem is resolved. Yes. Lalu bagian kedua adalah yang IP versi 6-nya. Sebenarnya IP versi 6 dan IP versi 4 sama saja, yang membedakan hanya lebih panjang saja ya.
Dan di sini kita kalau mau menampilkan catatan IP versi 6 config, kita bisa tampilkan IPv6 config/all. Saya tidak menggunakan PC1 tapi PC2. PC2 desktop IPv6 config/all. Kelihatan di sini alamat IP versi 6-nya. Ada link lokalnya. Ingat, alamat IP yang wajib sebenarnya adalah link lokalnya. Lalu alamat global rootable-nya yang ini. Nah, gateway-nya pasti ke arah link lokal, alamat link lokal dari si routernya. Di sini dikonfigurasi ke FE80:1. Kita diminta IP config, kita diminta untuk mencatat. Baik, saya isi dulu, berarti dokumentasinya di sini. PC2 menggunakan 2001 DB8 11:2. Ternyata tidak bisa. Ya, harus diketik. Versi 6 2001 DB8 11:2/64. Gateway-nya adalah FE80:1. Isi 4 kita kumpulkan juga informasinya. Yang ini adalah 2001 DB8 14:2/64 dengan gateway-nya adalah FE80:2. Tolong dicatat, bisa saja gateway-nya sama, IP-nya sama di isi 4. Karena alamat link lokal hanya berlaku pada jaringannya sendiri-sendiri. Jaringan di sini sendiri, jaringan di sini sendiri. Jadi kalau mau kartu jaringan router 3 yang mengarah ke bawah ini diberikan IP link lokalnya FE80:1 juga, tidak apa-apa. Cuman dalam kasus ini sengaja diganti supaya tidak membuat kalian bingung. Jadi yang di sini 1, di sini 2. Oke, sudah dicatat, kita di sini juga ada permasalahan yang kita akan tes connectivity-nya tadi. Saya ping ke PC 4 ya. Ping ke 2001 DB8 142. Alamatnya itu 14:2. Oke. Destination unreachable dibalas dari 2001 DB8 11:1. Dan sebaliknya juga dari sini saya akan ping ke 2001 DB8 112 juga akan sorry, ini salah ketik, kurang 0. 2001 DB8 11:2. Nah, ini juga tidak mengembalikan jawaban request time out. Kita bisa melakukan proses trace di sini ya. From PC2 kita trace ke PC4. Salah klik. Saya trace terlihat mentok sepertinya di 2001 DB811. 2001 DB8 111. Oke, sedangkan dari PC4 saya tracer juga ke
Ini. Yang ini malah tidak mengembalikan apa-apa. Baik, kita lihat. Ada masalah. Kita mulai di router 3. Karena tadi masalahnya sepertinya dari klien saja mau ke gateway-nya belum nyambung ya. Router 3, show IPv6, interface brief. Di sini menunjukkan gigabit Ethernet 00 is up, tapi alamatnya terlihat FE80:3. Yang ini tadi yang IP versi 4-nya, jadi kita bisa abaikan. Serialnya FE80:3. Ini perlu kita cocokkan dengan tabel pengalamatannya, link lokal FE80:3. Oke, lalu di sini alamat IP versi 6-nya 2001 DB8 141 di gigabit 00. Betul ya? Di serial 001-nya juga ada alamat 2001 DB8 13:2. Oke, berarti kelihatannya PC 4 yang tadi salah konfigurasi di sini yang menggunakan FE80.2. Oke, jadi saya bisa jawab di sini. None. Nah, ya. There are two IP versi 6 address. One should match the gateway on Saturday. Is there a discrepancy? Yes. It's stated FE80:3 while PC 4 use FE80:2 as gateway. Jadi ada perbedaan itu. Jadi di sini saya perbaikinya adalah di PC 4. Saya masuk ke IP configuration-nya. Di sini saya ganti IP versi 6 gateway-nya ke 3. Oke. Dan kita coba lagi. Nah, sekarang baru masuk, selesai. Jadi permasalahannya adalah salah konfigurasi gateway. Akibatnya adalah si PC 4 tidak bisa mengirimkan paket keluar dari jaringannya. Gitu ya. Jawaban ini propose solution, compare your answer. What is the error? Wrong gateway configured on PC 4. What solution would you propose? Fix the gateway configuration on PC 4 to use FE80:3. 3. Oke. Sekarang kita bisa, tadi sudah bisa ini, saya tes ping saja lagi untuk membuktikan. Sebentar. Ini saya, oh sorry, yang ini yang salah angka 2001 harusnya. Nah, bisa ya. TTL 125 tetap lewat 3 router. Yes. Demikian penjelasan dan penyelesaian paket tracer 7326.